Alhamdulillah, Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Alhamdulillah ahsa kulli shay'in wa ahata li kulli shay'in ilma. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahi bima ta'maluna basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita semua mengucapkan syukur kepada Allah karena pada saat ini kita semua dapat merasakan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup yang dilengkapi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah itu, tidak cukup kiranya hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, namun yang lebih penting adalah rasa syukur itu kita wujudkan dalam berbakti, berupa tindakan atau perbuatan, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala yang di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, dalam arti selalu mawas diri untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa itu kita semua dapat menempuh jalan yang sukses baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Maka saudara muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, akidah adalah ikatan atau keyakinan hati sehingga seseorang rela dan berkemauan kuat untuk membela dan memperjuangkannya. Karena itu bagi kita sebagai umat muslim, akidah yang harus kita miliki adalah akidah tauhid. Dengan akidah tauhid, kita akan melandasi mental dengan nilai-nilai ilahiyah, yaitu benar-benar mengaitkan dan menggantungkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mental itu jualah yang akan mempengaruhi sikap hidup dan pembentukan diri. Dengan demikian, kita tidak rela jika menghambakan diri kepada selain Allah. Allah telah berfirman, "Qul innama ana a'udzu wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Quran surat ayat 65. Manusia muslim diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah dengan diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi selama masa hidupnya. Dan tugas kekhalifahannya itu diembannya tanpa harus memisahkan satu aspek kehidupan manapun dari segala aktivitas hidupnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan juga Allah telah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam mengemban misi khalifah Allah di bumi, seorang muslim hendaknya menyadari tugasnya itu merupakan ujian dari Allah, sehingga dapat terukur apakah ia benar-benar mempunyai komitmen atau beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya, dan apakah ia berkeinginan kuat untuk mewujudkannya. Allah telah berfirman, "Walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum."
Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan mengangkat sebagian di antara kamu beberapa derajat untuk memuji kamu tentang apa yang telah Dia berikan kepadamu. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Karena tugas khalifah itu merupakan ujian, maka mental yang dimiliki seorang khalifah haruslah yang mampu mengatasi ujian tersebut. Tak mungkin ujian bisa tembus tanpa ada usaha dan doa. Mental yang berhasil dan berani mengatasi ujian itulah yang disebut mental tauhid. Sebagaimana dicontohkan oleh para generasi pertama mujahidin Islam, yakni para sahabat yang telah mendapat pembinaan langsung dari Rasulullah SAW. Akidah yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Mus'ab bin Umair, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat dan syuhada lainnya. Mereka telah berhasil membangun kekuatan dan kedaulatan Islam yang cemerlang. Inilah contoh mental akidah yang patut ditiru dan dijadikan teladan. Mental yang rela mengorbankan harta dan dirinya demi pengabdian kepada Yang Maha Agung dan Perkasa, Allah Rabbul Alamin. Banyak sekali firman Allah yang harus dihayati dan direnungkan untuk bekal dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, sehingga ketika menghadapi segala tantangan dan problema kehidupan tidak terlalu bersusah hati. Jika ayat-ayat Allah itu benar-benar diresapi dengan mohon ridho dan hidayah serta rahmatnya, maka akan terasa sentuhan lembut ke lubuk jiwa yang akan mengantarkan untuk memahami apa sesungguhnya makna seorang hamba yang menyerahkan dirinya secara total untuk tunduk dan taat kepada Khaliknya atau Sang Penciptanya. Peringatan Allah itu dapat dijadikan bekal dalam membentuk mental akidah tauhid, sekaligus menjadi acuan seorang muslim dalam mengemban amanah khalifah Allah di bumi. Allah telah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masal ladzina min qablikum masatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mana nasrullahi ala inna nasrullahi qarib." Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga sedangkan belum datang kepadamu perumpamaan orang yang telah lalu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan mentalnya, sehingga Rasul bersama orang-orang beriman waktu itu berkata, "Kapankah pertolongan Allah tiba? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Kesaksian iman ternyata tidak cukup hanya mencuat dari mulut, juga tidak cuma ditancap dalam hati, tetapi harus diuji kemantapan dengan pengorbanan melalui ujian demi ujian. Itulah sunatullah yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang yang bermental akidah tauhid. Allah telah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin." Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum mengetahui manakah yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Dambaan seorang muslim menjadi ahli surga harus diiringi dengan jihad dan sabar. Dalam dirinya telah terbentuk mental akidah yang mantap dan kokoh. Jalan inilah yang ditempuh Rasulullah SAW dan orang-orang beriman untuk menghadapi tantangan berat dalam menegakkan khalifah Islamiyah yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fa ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin."
manusia mengira bahwa mereka akan diberikan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu sebelum mereka. Maka Allah akan mengetahui orang-orang yang benar imannya dan mengetahui orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Oleh sebab itu, janganlah kita merasa sudah puas hati karena merasa telah beriman, padahal ujian iman itu belum datang kepada kita. Sudahkah selama ini kita memperjuangkan Islam sebagai sistem hidup? Kalau belum, marilah bersama-sama introspeksi diri, karena jika dinul haq itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan haji saja, maka ujian yang pernah dialami Rasulullah dan orang-orang beriman sebagai jalan menuju surga tidak akan pernah ditemui. Mengapa? Karena Islam dengan pengertian seperti itu adalah kesalahpahaman yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam agar tidak mengganggu stabilitas dan keberadaan mereka. Islam adalah pandangan, pedoman, dan sistem hidup yang menyeluruh dan terbesar. Islam bukanlah agama ritual belaka, tetapi ia merupakan suatu sistem kehidupan yang melindungi umat manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimahullah, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul